Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, luas lahan yang terbakar bertambah dari sebelumnya 549 hektar menjadi 641 hektar. Kebakaran hutan dan lahan tersebar di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga Mei 2018. Oleh karena itu, pentingnya mitigasi bencana ini adalah untuk mengurangi resiko bencana kebakaran dan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Fadila, beserta rekan-rekan saya, Aisyah Putri, Haujahan Gregorius Sinabutar, Indah Khairani, Muhammad Khairuddin, dan Nada Tiara Sitemeang akan menjelaskan mengenai bagaimana mitigasi bencana kebakaran yang ada di Bengkalis, Riau. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi mitigasi kebakaran. Sebelumnya, kebakaran ialah api yang tidak terkendali yang meluap dan menyebabkan kerugian, baik itu jiwa, materi, serta menurunnya produktivitas dan gangguan bisnis, juga mengalami kerugian sosial. Biasanya penyebab kebakaran terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam seperti petir yang menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga menyebabkan kebakaran, dan juga gunung meletus yang mengeluarkan lava pijar sehingga membakar tumbuhan-tumbuhan kering yang menyebabkan timbulnya kebakaran. Lalu faktor manusia yaitu karena kelalaian seperti membuang puntung rokok di sembarang tempat, juga karena kesengajaan seperti aksi balas dendam ataupun pembalakan liar. Nah, untuk mengatasi bencana ini maka dilakukanlah mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Definisi mitigasi bencana kebakaran struktural merupakan upaya untuk menangani masalah kebakaran dengan melakukan pembangunan prasarana fisik dengan menggunakan teknologi guna mengurangi dan menghindari kebakaran, serta mengurangi dan menghindari juga dampak dari kebakaran tersebut. Analisa mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dianalisa melalui data hotspot selama 9 tahun terakhir. Untuk menunjukkan posisi hotspot dan distribusi dilakukan penelitian sehingga potensi api dari area kebakaran dapat diperoleh. Penentuan lokasi pengambilan data hotspot sebagai variabel dependen dilakukan dengan mempertimbangkan penyebaran titik api pada ukuran grid 5 km x 5 km. Data ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian dapat juga dianalisa melalui data curah hujan dari BMKG, peta jenis tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karakteristik biofisik lingkungan dilakukan pada unit analisis dengan ukuran kotak 250 x 250 meter. Dan karakteristik sosial ekonomi dilakukan unit area pengamatan. Untuk pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran struktural dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Nah, untuk secara alaminya itu pembuatan sekat-sekat di hutan dan lahan untuk mencegah meluasnya kebakaran, hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, hindarkan penanaman tanaman yang sejenis untuk daerah yang luas, melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman heterogen, membeli mobil pemadam kebakaran, dan menyiapkan petugas pemadam. Penanganan kebakaran hutan secara buatan. Adapun contoh-contohnya, yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau hutan. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang ketiga, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Yang keempat, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran. Yang keenam, menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan. Yang ketujuh, melakukan patroli dengan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Yang kedelapan, menyediakan tempat-tempat penampungan air di titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
berikut yaitu pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran non-struktural. Mitigasi bencana kebakaran non-struktural ini merupakan upaya penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran. Untuk pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran non-struktural dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memberikan pembinaan berupa penyuluhan dan pembinaan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pengelolaan peringatan dini kepada masyarakat. Yang ketiga, membentukkan pasukan pemadam kebakaran lahan. Yang keempat, melakukan kampanye kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan yang terakhir, memberikan peringatan bagi masyarakat khususnya peladang untuk menghindari penyiapan ladang dengan cara membakar kayu dan daun yang ada.